Legenda penjaga mata air berkabut di sebuah lembah yang tersembunyi di balik pegunungan tinggi. Ada sebuah desa kecil yang hampir tak pernah muncul di peta. Desa itu bernama Lembah Arunika. Tempat itu selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi dan malam, seolah alam sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Penduduk desa hidup sederhana, mereka bertani, mengambil air dari hutan, dan menjaga tradisi yang diwariskan dari leluhur mereka. Namun, sejak dulu, ada satu cerita yang selalu diceritakan kepada anak-anak sebelum tidur. Sebuah legenda tentang penjaga mata air di hutan berkabut. Konon, jauh di dalam hutan, terdapat sebuah mata air yang sangat jernih. Airnya tidak pernah kering. Bahkan saat musim kemarau panjang, orang-orang percaya bahwa mata air itu dijaga oleh seorang gadis misterius. Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Tidak ada yang tahu apakah ia manusia atau sesuatu yang lebih dari itu. Sebagian orang mengatakan ia adalah penjaga alam yang dikirim oleh langit. Sebagian lagi percaya ia adalah roh yang sudah hidup ratusan tahun. Namun semua orang sepakat pada satu hal. Siapapun yang melihat gadis itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bertahun-tahun legenda itu hanya menjadi cerita, hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Arka datang ke desa itu. Arka adalah seorang pengembara. Ia terbiasa berjalan dari kota ke kota, dari gunung ke gunung, mencari ketenangan yang tidak pernah ia temukan. Suatu sore ia tersesat di hutan dekat desa. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pepohonan tinggi membuat jalan semakin gelap. Arka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti suara air yang terdengar samar di kejauhan. Langkahnya berhenti ketika ia menemukan sebuah mata air yang berkilau di tengah hutan. Airnya sangat jernih, bahkan di tengah cahaya redup senja, permukaannya memantulkan cahaya seperti kaca. Namun yang membuat Arka terdiam bukanlah mata air itu, melainkan seseorang yang berdiri di sampingnya. Seorang gadis, ia mengenakan pakaian putih, sederhana yang bergerak pelan, tertiup angin. Rambutnya panjang dan hitam seperti malam, dan matanya memantulkan cahaya lembut seperti bulan yang terselubung awan. Gadis itu memandang Arka tanpa rasa takut, seolah-olah ia sudah menunggu kedatangannya sejak lama. "Apakah kau tersesat?" tanya gadis itu dengan suara yang lembut. Arka mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kata-kata menjadi sulit diucapkan. Gadis itu tersenyum tipis. "Sini, aku akan menunjukkan jalan keluar dari hutan." Namun malam itu tidak menjadi pertemuan terakhir mereka. Sejak hari itu, Arka sering kembali ke mata air tersebut. Entah kenapa langkahnya selalu menemukan jalan ke sana. Kadang saat pagi berkabut, kadang saat senja perlahan tenggelam. Dan hampir setiap kali ia datang, gadis itu selalu ada. Namanya Lira. Lira tidak banyak bercerita tentang dirinya. Ia hanya mengatakan bahwa hutan itu adalah rumahnya, dan mata air itu adalah tempat yang harus ia jaga. Hari demi hari berlalu. Arka dan Lira mulai berbagi cerita. Arka menceritakan dunia luar, tentang kota yang penuh cahaya, tentang perjalanan panjangnya, tentang mimpi-mimpi yang belum ia mengerti. Lira hanya mendengarkan dengan mata berbinar. Bagi Lira, cerita-cerita itu terasa seperti dongeng, karena ia tidak pernah meninggalkan hutan itu. Namun semakin sering mereka bertemu, sesuatu mulai berubah. Ada perasaan yang tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar diam-diam di tengah kabut. Arka mulai menyadari bahwa tempat yang paling ia tunggu setiap hari bukanlah kota berikutnya, melainkan mata air itu dan Lira. Namun ada satu hal yang Arka tidak tahu. Sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Lira. Suatu malam, seorang tetua desa memperingatkan Arka, "Jika kau menemukan gadis di mata air hutan, jangan terlalu dekat dengannya." Arka, turki tetua itu, menatap kabut di kejauhan. Legenda lama mengatakan bahwa penjaga mata air tidak boleh mencintai manusia. Arka merasakan jantungnya berdegup lebih keras. "Kenapa?" tetua itu menjawab dengan suara pelan. "Karena jika itu terjadi, penjaga itu akan menghilang dari dunia selamanya." Malam itu Arka kembali ke hutan dengan hati yang penuh kegelisahan. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dan seperti biasa, Lira berdiri di dekat mata air. Namun kali ini,
Sebelum Arka sempat berbicara, Lira berkata lebih dulu. Akhirnya kau tahu bukan? Arka terdiam. Matanya dipenuhi ribuan pertanyaan. Lira tersenyum lembut, meskipun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Aku memang penjaga tempat ini, katanya pelan. Dan legenda itu benar. Arka melangkah mendekat. Lalu kenapa kau tetap menemukan? Lira menatap permukaan air yang berkilau. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin menjadi manusia biasa. Angin malam berhembus pelan di antara pepohonan. Lira kembali menatap Arka. Aku tahu suatu hari aku harus pergi. Tapi sebelum itu terjadi, aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai. Air mata perlahan jatuh dari mata Arka. Namun malam itu mereka tidak menjauh. Mereka justru saling menggenggam tangan. Karena mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Beberapa hari kemudian, kabut turun sangat tebal di hutan itu. Penduduk desa mengatakan, malam itu terasa berbeda. Arka berlari menuju mata air seperti biasanya. Namun ketika ia sampai di sana, tempat itu kosong. Tidak ada Lira. Tidak ada jejak. Hanya mata air yang berkilau pelan di tengah kabut. Dan di sampingnya, sebuah bunga putih yang belum pernah Arka lihat sebelumnya. Sejak malam itu, Lira tidak pernah terlihat lagi. Namun penduduk desa percaya bahwa setiap kali kabut turun dan air mata air berkilau di malam hari, itu adalah tanda bahwa penjaga mata air masih mengingat cinta yang pernah ia rasakan. Dan jauh di dalam hatinya, Arka selalu percaya satu hal, bahwa cinta mereka mungkin singkat, namun legenda mereka akan hidup selama kabut masih menyelimuti hutan itu. Pagi itu, matahari terbit perlahan di atas pegunungan yang mengelilingi lembah Arunika. Cahaya keemasan menyentuh pepohonan tinggi yang berdiri seperti penjaga tua di sepanjang hutan. Kabut yang biasanya tebal mulai menipis, perlahan menghilang, bersama udara pagi yang dingin. Beberapa penduduk desa berjalan menuju hutan untuk mengambil air seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda. Udara terasa lebih tenang dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau riang, justru terbang rendah, seolah sedang memperhatikan sesuatu yang terjadi di dalam hutan. Ketika mereka sampai di mata air, langkah mereka berhenti bersamaan. Di tepi mata air yang jernih itu, tumbuh dua bunga putih yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bunga itu bersinar lembut di bawah cahaya pagi. Kelopaknya terlihat seperti cahaya yang dibentuk menjadi bunga. Penduduk desa saling memandang dengan heran. Bukankah ini tempat yang diceritakan dalam legenda? Bisik salah satu dari mereka. Seorang wanita tua yang berjalan paling belakang, perlahan mendekat. Ia adalah salah satu orang tertua di desa itu. Sejak kecil ia sudah mendengar cerita tentang penjaga mata air dari neneknya. Wanita tua itu menatap dua bunga putih itu dengan mata yang penuh kenangan. Legenda itu ternyata benar, katanya pelan. Orang-orang di sekitarnya menoleh kepadanya. Apa maksudmu? Wanita tua itu menunjuk bunga tersebut. Penjaga mata air tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya berubah menjadi bagian dari tempat ini. Semua orang terdiam. Kabut tipis masih menari di atas permukaan air, seperti tirai halus yang menutupi rahasia lama. Namun sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di lembah Arunika. Musim berganti seperti biasa, tetapi mata air itu mulai menunjukkan keajaiban-keajaiban kecil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Airnya menjadi semakin jernih, bahkan saat malam gelap tanpa bulan. Permukaan air itu masih memancarkan cahaya lembut seperti bintang yang tenggelam di dalamnya. Penduduk desa mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Setiap kali seseorang datang ke mata air itu dengan hati yang penuh kesedihan, airnya akan berkilau lebih terang. Dan entah bagaimana, orang itu selalu pulang dengan hati yang terasa lebih ringan. Beberapa orang percaya itu hanya perasaan mereka, namun sebagian lainnya yakin bahwa penjaga mata air masih ada di sana, menjaga siapapun yang datang dengan hati yang tulus. Legenda tentang Arka dan Lira mulai diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita itu, sama seperti anak-anak sebelum mereka. Namun, tidak ada yang tahu satu rahasia yang belum pernah diceritakan oleh siapapun, bahwa cinta yang lahir di tempat itu tidak benar-benar berakhir. Puluhan tahun setelah kepergian Arka, seorang pemuda pengembara datang ke lembah Arunika. Namanya Raka. Ia datang dari tempat yang sangat jauh, mengikuti jalan yang bahkan ia sendiri tidak
tahu tujuannya. Raka memiliki kebiasaan yang aneh. Ia selalu membawa buku kecil dan menuliskan setiap cerita yang ia dengar dari orang-orang di desa yang ia kunjungi. Ia percaya bahwa setiap tempat memiliki legenda yang harus dijaga agar tidak hilang ditelan waktu. Suatu malam, ketika Raka sedang duduk di sebuah warung kecil di desa itu, ia mendengar orang-orang membicarakan sesuatu yang menarik perhatiannya tentang sebuah mata air di dalam hutan, tentang kabut yang tidak pernah benar-benar pergi, dan tentang legenda cinta yang terjadi di sana bertahan-tahan yang lalu. Raka langsung merasa penasaran. Keesokan paginya, ia bertanya kepada seorang pria tua di desa itu, apakah legenda itu benar-benar terjadi? Pria tua itu tersenyum samar. Legenda selalu punya sedikit kebenaran di dalamnya. Tapi jika kau ingin tahu jawabannya, ia menunjuk ke arah hutan. Datanglah ke mata air itu saat malam berkabut. Malam itu, kabut turun lebih cepat. Dari bayosannya Raka, berjalan perlahan memasuki hutan dengan lampu kecil di tangannya. Suasana di dalam hutan terasa sangat tenang, hampir seperti dunia yang berbeda. Ketika ia akhirnya sampai di mata air itu, ia langsung mengerti mengapa tempat itu menjadi legenda. Airnya sangat jernih, bahkan lebih jernih dari kaca. Di tepi mata air itu, dua bunga putih tumbuh berdampingan. Raka mendekat dengan hati yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ia membuka buku kecilnya dan mulai menulis. Di tengah hutan berkabut terdapat sebuah mata air yang dijaga oleh legenda lama. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan tulisannya, sesuatu yang aneh terjadi. Permukaan air tiba-tiba bergetar pelan. Kabut mulai bergerak, mengelilingi mata air seperti pusaran halus. Raka mengangkat kepalanya dengan kaget. Angin malam berhembus lembut, dan dari balik kabut yang bergerak perlahan, dua bayangan samar terlihat berdiri di tepi mata air. Raka membeku di tempatnya. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dua sosok itu terlihat seperti seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdiri berdampingan, tenang, damai, seolah sedang menjaga tempat itu. Bersama-sama, kabut bergerak semakin tebal. Bayangan itu perlahan menghilang, seperti cahaya yang tenggelam di dalam air. Raka menutup bukunya dengan tangan yang gemetar. Malam itu ia tidak menulis apapun lagi. Namun sebelum ia meninggalkan tempat itu, ia berbisik pelan. Jika kalian benar-benar ada, aku akan menjaga cerita kalian. Sejak malam itu, Raka tinggal di lembah Arunika untuk waktu yang lama. Ia menuliskan semua cerita yang ia dengar tentang mata air itu, tentang penjaga yang jatuh cinta, tentang pengembara yang kembali pulang, dan tentang dua bunga putih yang tumbuh sebagai tanda bahwa cinta mereka tidak pernah benar-benar berakhir tahun-tahun kemudian. Cerita itu akhirnya menyebar ke banyak tempat. Orang-orang mulai datang dari jauh hanya untuk melihat mata air itu. Namun, yang aneh, tidak semua orang bisa menemukan jalannya. Hanya mereka yang datang dengan hati yang tulus, yang bisa melihat kabut membuka jalan menuju mata air tersebut. Dan sampai hari ini, legenda itu masih hidup. Penduduk desa percaya bahwa selama kabut masih turun di lembah Arunika, selama air itu masih berkilau di bawah cahaya bulan, Arka dan Lira masih menjaga tempat itu bersama. Bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai bagian dari alam yang abadi. Dan jika suatu malam, kau berjalan sendirian di hutan berkabut itu, dan kau mendengar suara angin yang berbisik lembut di antara hapoh, mungkin itu bukan hanya angin. Mungkin itu adalah dua jiwa lama, yang masih bercerita tentang cinta mereka kepada dunia, yang terus berjalan. Bagian ketiga, rahasia yang tertinggal waktu, terus berjalan seperti aliran sungai, yang tidak pernah kembali ke hulu. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Lira, Arka akhirnya meninggalkan lembah Arunika. Ia kembali menjadi pengembara seperti dulu. Ia berjalan dari desa ke desa, dari lembah ke pegunungan yang jauh. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini hatinya tidak lagi kosong. Di dalam tas kecilnya, ia selalu menyimpan satu benda, sebuah bunga putih dari mata air berkabut. Anehnya, bunga itu tidak pernah layu. Meskipun musim berganti berkali-kali, kelopaknya tetap segar, seperti baru dipetik. Arka sering memandang bunga itu saat malam tiba. Dan setiap kali ia melihatnya, ia teringat senyum Lira yang lembut seperti cahaya bulan. Bertahun-tahun kemudian,
Arka akhirnya menjadi seseorang yang dikenal banyak orang. Ia bukan raja, ia bukan juga pahlawan perang. Namun ia dikenal sebagai pengembara yang menceritakan legenda-legenda dunia. Setiap desa yang ia kunjungi selalu berkumpul di malam hari untuk mendengar ceritanya. Ia bercerita tentang gunung yang bernyanyi saat angin berhembus, tentang laut yang menyimpan kota yang tenggelam. Namun dari semua cerita yang ia sampaikan, ada satu cerita yang selalu ia ceritakan dengan suara paling lembut. Legenda tentang penjaga mata air berkabut. Orang-orang selalu terdiam saat mendengarnya. Sebagian mengira itu hanya dongeng yang indah. Namun tidak ada yang tahu bahwa Arka sebenarnya sedang menceritakan kisah hidupnya sendiri. Suatu malam, setelah puluhan tahun berlalu, Arka memutuskan melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan lagi sejak lama. Ia kembali ke lembah Arunika. Desa itu masih berdiri seperti dulu. Pepohonannya masih tinggi, kabutnya masih turun setiap malam, seperti selimut yang menenangkan. Namun banyak hal juga telah berubah. Orang-orang yang dulu mengenalnya sudah tidak ada lagi. Anak-anak yang dulu mendengar legenda kini telah menjadi orang tua. Arka berjalan perlahan menuju hutan. Langkahnya terasa lebih berat dibandingkan ketika ia masih muda. Namun jalan menuju mata air itu seolah tidak pernah ia lupakan. Seperti hatinya selalu tahu arah pulang. Ketika ia akhirnya sampai di sana, malam sudah hampir tengah malam. Bulan menggantung di langit seperti lentera besar. Dan mata air itu masih sama seperti dulu, airnya jernih tenang dan memantulkan cahaya bintang di langit. Arka duduk di batu yang sama tempat ia dulu sering duduk bersama Lira. Tangannya gemetar sedikit karena usia. Ia mengeluarkan bunga putih dari dalam tasnya. Lira, bisiknya pelan. Aku kembali. Angin malam berhembus lembut melalui pepohonan. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Hanya suara air yang mengalir perlahan. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Permukaan mata air mulai berkilau, lebih terang dari biasanya. Kabut perlahan bergerak, mengelilingi tempat itu. Arka menahan napasnya. Ia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Dan benar saja, dari balik kabut yang bergerak, Helen, sebuah sosok mulai muncul. Itu Lira. Namun kali ini, ia terlihat berbeda. Cahayanya lebih lembut, namun juga lebih terang. Seperti bagian dari alam itu sendiri, Lira menatap Arka dengan senyum yang sama, seperti puluhan tahun lalu. Arka, itu masih sama, lembut dan menenangkan. Air mata langsung jatuh dari mata Arka yang sudah tua. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, katanya dengan suara bergetar. Lira mendekat perlahan. Aku selalu melihatmu, katanya. Setiap kali kau menceritakan legenda kita. Arka terdiam. Kau tahu, Lira mengangguk. Angin membawa setiap cerita yang kau ucapkan kembali ke hutan ini. Arka tersenyum kecil. Jadi selama ini kau mendengarnya? Lira mengangguk lagi. Setiap kata, mereka terdiam sejenak. Malam terasa sangat damai. Seolah waktu sendiri berhenti di sekitar mata air itu. Lira kemudian memandang bunga putih di tangan Arka. Kau masih menyimpannya? Arka tertawa pelan. Aku mencoba membuangnya sekali, tapi setiap kali aku melakukannya, bunga itu selalu kembali ke tasku. Lira tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti lonceng kecil yang tertiup angin. Itu bukan bunga biasa, katanya. Itu adalah bagian dari mata air ini. Arka memandangnya dengan penasaran. Kenapa kau memberikannya kepadaku? Lira menatap Arka dengan mata yang penuh kehangatan. Karena itu adalah cara dunia kami mengingat cinta. Angin malam kembali berhembus. Kabut mulai bergerak lebih cepat. Lira tahu waktunya tidak banyak. Ia mendekat sedikit lagi kepada Arka. Arka, perjalananmu hampir selesai. Arka tersenyum tenang. Aku tahu. Lira mengulurkan tangannya. Kali ini, untuk pertama kalinya, tangan mereka benar-benar saling menyentuh, hangat, nyata, tidak seperti sebelumnya. Arka terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Lira tersenyum. Karena ketika waktu manusia berakhir, dunia kita tidak lagi terpisah. Mata Arka perlahan dipenuhi air mata. Jadi,
Setelah ini, Lira menatap mata air yang bersinar seperti langit penuh bintang. Setelah ini, kau tidak perlu lagi pergi. Kabut mulai menyelimuti mereka berdua. Cahaya mata air semakin terang, dan di tengah malam yang sunyi itu, Arka menutup matanya dengan senyum damai. Keesokan paginya, beberapa penduduk desa menemukan sesuatu yang aneh di hutan. Di tepi mata air berkabut, terdapat 2 bunga putih yang tumbuh berdampingan. Tidak ada jejak Arka, tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berada di sana. Namun sejak hari itu, orang-orang di desa percaya satu hal, bahwa legenda penjaga mata air tidak lagi sendirian. Karena kini, di antara kabut dan air yang jernih, 2 jiwa yang pernah terpisah oleh dunia, akhirnya bersama selamanya. Dan jika suatu malam kau berjalan di hutan itu, saat kabut turun, kadang kau bisa mendengar 2 suara yang berbicara pelan di antara pepohonan, seperti 2 kekasih lama yang akhirnya menemukan rumah mereka di dalam legenda. Waktu terus berjalan, musim berganti dari hujan ke kemarau, lalu kembali lagi seperti siklus alam yang tak pernah berhenti. Desa Lembah Arunika tetap sama tenang, sederhana, dan selalu diselimuti kabut yang datang setiap pagi dan malam. Namun bagi Arka, semuanya terasa berbeda. Sejak malam ketika Lira menghilang, ia masih sering datang ke mata air itu. Kadang saat fajar, kadang saat malam ketika bulan menggantung di langit, ia duduk di batu yang sama tempat mereka biasa berbincang, menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Penduduk desa sering melihatnya berjalan menuju hutan sendirian. Sebagian menggelengkan kepala, menganggap Arka terlalu tenggelam dalam legenda. Namun ada juga yang percaya bahwa mungkin Arka adalah satu-satunya orang yang benar-benar pernah bertemu sang penjaga. Suatu malam yang sangat sunyi, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Hutan terasa lebih dingin, lebih hening. Arka berjalan perlahan menuju mata air, seperti yang selalu ia lakukan. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Permukaan air yang biasanya tenang kini memantulkan cahaya lembut seperti bintang yang jatuh ke dalamnya. Arka mendekat dengan napas yang tertahan. Lalu tiba-tiba, angin berhembus lembut di antara pepohonan, dan suara yang sangat ia kenal terdengar pelan di belakangnya. Arka, jantungnya berhenti sejenak. Ia berbalik perlahan. Di tengah kabut tipis yang bergerak seperti tirai putih, seseorang berdiri di sana. Itu Lira. Wajahnya masih sama seperti terakhir kali Arka melihatnya. Lembut, tenang, dan bersinar dengan cahaya yang hampir tidak terlihat. Namun tubuhnya terlihat sedikit transparan, seperti bayangan yang menyatu dengan kabut malam. Arka tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Apakah ini mimpi? Bisiknya. Lira menggeleng pelan. Aku tidak bisa kembali sepenuhnya, katanya lembut. Tapi kadang, saat kabut dan air bertemu, dunia kita bisa saling menyentuh. Arka melangkah mendekat. Meskipun ia tahu, ia mungkin tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Kenapa kau datang lagi? Tanya Arka dengan suara yang bergetar. Lira tersenyum. Karena ada sesuatu yang belum sempat kukatakan. Ia memandang mata air yang memantulkan cahaya bulan. Cinta manusia itu aneh, lanjutnya. Singkat, rapuh, tapi juga sangat indah. Lira kembali menatap Arka. Dan aku tidak menyesal pernah merasakannya. Arka menandak, mencoba menahan kesedihan yang terasa begitu dalam. Kalau saja aku datang lebih cepat, mungkin semuanya berbeda. Lira menggeleng pelan. Tidak, takdir kita memang hanya sampai di sini. Kabut bergerak perlahan di sekitar mereka, seolah waktu sendiri sedang menunggu. Lira mengangkat tangannya perlahan. Meskipun Arka tahu, ia tidak bisa benar-benar menyentuhnya. Ia tetap mengangkat tangannya juga. Untuk sesaat, ujung jari mereka hampir bertemu. Dan pada saat itu, cahaya di mata air bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seperti langit penuh bintang yang jatuh ke bumi. Arka, kata Lira pelan. Suatu hari nanti kau akan melanjutkan perjalananmu. Dan ketika kau menemukan kebahagiaanmu, jangan lagi datang ke tempat ini dengan kesedihan. Arka menatapnya dengan mata basah. Bagaimana aku bisa melupakanmu? Lira tersenyum. Namun kali ini senyumnya terasa lebih damai. Kau tidak perlu melupakan.
Cukup ingat bahwa pernah ada seseorang yang mencintaimu di antara kabut dan mata air ini. Perlah, tubuh Lyra mulai memudar seperti cahaya lilin yang tertiup angin. Kabut bergerak semakin tebal. Dan sebelum ia benar-benar menghilang, Lyra berkata untuk terakhir kalinya, "Selamat tinggal Arka." Ketika kabut akhirnya menipis, Lyra sudah tidak ada lagi. Namun di tepi mata air itu, Arka menemukan sesuatu. Sebuah bunga putih yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Bunga yang sama seperti malam ketika Lyra pertama kali menghilang. Arka mengambilnya dengan hati-hati, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Tahun-tahun berlalu. Arka akhirnya meninggalkan desa itu, dan melanjutkan perjalanannya seperti dulu. Namun penduduk desa masih sering menceritakan sebuah legenda tentang seorang penjaga mata air yang pernah jatuh cinta pada manusia, dan tentang seorang pengembara yang menjadi satu-satunya saksi dari cinta yang hanya bisa hidup di antara kabut. Sampai hari ini, orang-orang yang melewati hutan itu kadang berkata bahwa mereka melihat cahaya lembut di mata air saat malam berkabut. Sebagian mengatakan itu hanya pantulan bulan, namun sebagian lagi percaya bahwa di tempat itu, di antara air yang jernih dan kabut yang abadi, sebuah cinta lama masih berbisik pelan kepada angin.